Selamat sore, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Kita bersyukur di hadapan Tuhan kalau kita bisa bertemu kembali dalam persekutuan doa secara online. Bulan ini, bulan November 2023. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin gereja kita ulang tahun yang ke-42 tahun yang sudah kita rayakan bersama-sama pada minggu yang lalu. Kita bersyukur pimpinan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sore hari ini kita bersama-sama akan kembali mengikuti persekutuan doa secara online. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memimpin jemaat gereja Kristen Abriel Immanuel memasuki ulang tahun yang ke-42 tahun. Tuhan begitu baik pada gereja kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memimpin begitu indah dalam setiap pergumulan, dalam setiap perkembangan gereja kami. Tuhan memimpin dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Tuhan, sehingga tahun ini kami memasuki ulang tahun yang ke-42 tahun gereja kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua. Dan sore hari ini kami bersama-sama akan mengikuti persekutuan doa secara online. Biarlah kasih anugerah Tuhan memberikan semangat dan sukacita. Terus kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin setiap kami yang mengikuti persekutuan doa secara online. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendengarkan satu pujian yang akan menjadikan doa dan ucapan syukur buat kita semua. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ini pengakuan setiap kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Jemaat, mari kita bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Saya mengambil satu tema, satu judul renungan firman Tuhan hari ini, semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian membaca melalui Mazmur 84. Mazmur 84. Sebenarnya tulisan dari Bani Korah adalah Mazmur 84 dan 85. Tapi saya mengajak kita membaca bersama-sama dari Mazmur 84. Mari kita simak bersama-sama. Mazmur 84, rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gittith Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah Bakah. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kuurapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu
daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup dan tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya ingin mengulangi satu ayat dari ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan, membaca, dan melakukannya dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi, supaya terus menjadi berkat buat hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 84 dan 85 adalah tulisan Bani Korah. Penulis Mazmur ada beberapa orang, di antaranya Daud, Musa, Salomo, Asaf, Atan, Heman, dan anak-anak Korah. Di sini Mazmur 84 dan 85 ditulis oleh anak-anak Korah atau Bani Korah. Bani Korah adalah bagian daripada orang-orang Lewi atau suku-suku Lewi yang aktif melayani di kemah suci pada waktu itu. Semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Biasanya kita semakin lama bekerja, semakin lelah. Semakin banyak beraktivitas, maka fisik kita akan semakin lelah. Lain dengan bangsa Israel, berjalan makin lama makin kuat. Berapa lama Bapak Ibu? Dari bangsa Israel keluar dari Mesir sampai menuju tanah Kanaan 40 tahun lamanya. Tuhan memimpin dengan segala kesulitan dan pergumulan. Mengapa dan apa rahasianya bangsa Israel berjalan begitu lama tapi semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan? Ada 4 rahasia yang ingin saya bagikan kepada jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, mereka memiliki jiwa yang rindu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita tiap hari rindu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Keseharian kita, maukah kita merenungkan firman Tuhan dengan sungguh, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Yang pertama, bangsa Israel, mereka memiliki jiwa yang rindu memuliakan Tuhan dalam kesehariannya. Meskipun kadang-kadang orang Israel ini seringkali disebut sebagai orang yang tegar tengkuk, bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak taat, tidak menurut. Tapi mereka memiliki jiwa yang rindu memuliakan Tuhan. Bangsa Israel dan Bani Korah memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini orang-orang yang melayani di dalam ibadah jemaat, dalam kemah-kemah, yaitu Bani Lewi. Sebagian itu adalah Bani Korah, anak-anak dari Bani Lewi. Kita dapat mengubah gaya hidup kita yang harus memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam keseharian kita. Muliakan Tuhan sampai hati kita kadang-kadang hancur di hadapan Tuhan, mengalami pergumulan begitu berat, tapi kita mau melewati dengan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kadang-kadang seringkali mereka membangkang, tidak taat, mengeluh dan segala macam, tapi mereka mau melihat kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Yang ketiga, mereka mengandalkan Tuhan dalam keseharian hidupnya. Saat ini bangsa Israel lagi perang dengan bangsa yang lain, dengan Hamas, dengan Palestina. Selalu orang Israel diberkati Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Dengan segala kecanggihan, kehebatannya orang-orang Israel, memang bangsa yang dipilih Tuhan. Mereka bisa menang melawan bangsa yang lain yang memusuhi mereka. Saya tidak membahas itu perang saat ini, tapi bangsa Israel yang mengandalkan Tuhan dalam keseharian. Jangan kita melupakan mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Kita menemui kesulitan, masalah dan pergumulan, bisakah kita tetap mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam keseharian kita? Kadang-kadang kita melihat kesulitan lebih besar
daripada Tuhan kita. Kadang kita melihat kesulitan, pergumulan hidup kita lebih berat, lebih besar dari Tuhan yang menjadi junjungan, yang menjadi juru selamat kita. Seringkali kita lupa, kita fokus pada masalahnya, tapi kita tidak fokus pada Tuhan yang mampu mengatasi masalah itu. Seperti bangsa Israel mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, karena Tuhan baik dan menolong bangsa Israel. Yang keempat, mereka hidup dalam pesucian dan kekudusan. Ini bagian daripada suku-suku Lewi dan Bani Korah. Mereka menjaga kesucian hidup untuk memimpin setiap ibadah, setiap perjamuan, setiap persembahan yang dilakukan bangsa Israel. Mereka, bangsa ini, bangsa Lewi dan juga Bani Korah harus menjaga kesucian hidup supaya mereka bisa memimpin segala upacara-upacara di dalam adat mereka, orang-orang Israel. Inilah kepercayaan Tuhan yang sangat luar biasa. Anak Tuhan dapat dikenal dimanapun dia pergi karena perbuatannya. Tuhan mengangkat kita jika kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu jemaat sekalian, monyet biasanya mati meninggalkan lucunya, lucu monyet itu. Gajah mati meninggalkan gadingnya. Kalau manusia mati meninggalkan apa Bapak Ibu? Meninggalkan nama yang baik. Bagaimana kita bisa meninggalkan nama yang baik kalau hidup kita, keseharian kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Seringkali mengecewakan Tuhan. Dalam keseharian keluarga kita mengecewakan keluarga kita. Bagaimana kita bisa meninggalkan nama yang baik? Pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan segala macam. Kita harus melakukan pekerjaan dengan baik. Hidup dalam kesucian dan kekudusan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita menjaga kekudusan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel, Bapak Ibu. 4 poin yang ingin saya sampaikan. Mereka memiliki jiwa yang rindu memuliakan Tuhan dalam keseharian mereka. Makanya Tuhan selalu pimpin bangsa Israel itu mengalahkan musuh-musuhnya. Bergantian musuh-musuh yang datang ditumpas, dikalahkan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mengandalkan firman Tuhan dalam keseharian mereka. Dan yang terakhir, mereka hidup dalam kesucian dan kekudusan. Mari kita meniru aja, mencontoh hal-hal yang mereka lakukan supaya kita hidup juga dipimpin, diberkati Tuhan, dan terus semakin lama semakin kuat di dalam Tuhan. Fisik kita boleh lemah, ini fisik tubuh dan jiwa kita boleh sakit-sakitan, tapi hati kita, kerinduan kita, iman kita semakin kuat dalam keseharian. Semakin tua semakin kuat dalam iman kita, pengenalan kita kepada Tuhan. Semakin hidup suci dan dikuduskan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur melalui Bani Korah, bangsa yang melayani Tuhan, sebagian daripada suku Lewi. Mereka memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Mereka mengandalkan Tuhan, menjaga kesucian hidup dan taat akan firman Tuhan. Kami mau belajar dari Bani Korah supaya kami hidup terus berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin kuat di dalam kerohanian kami, mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, peringatan firman Tuhan supaya menjadi kekuatan dan kami dapat lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan bersama-sama. Mari kita mulai pokok doa yang pertama. Pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit atau dalam proses penyembuhan, dan juga jemaat kita yang lansia. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin Bapak Ibu sekalian mendukung di dalam setiap rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, pada sore dan malam hari ini kami bersama-sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Gereja Kristen GKA Immanuel Lawang. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin gereja kami memasuki usia 42 tahun. Pemeliharaan Tuhan begitu baik terhadap gereja kami. Dan saat ini Tuhan, kami mendukung di dalam doa
untuk setiap jemaat kami yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Edi. Kami berdoa untuk Bapak Heri Cayanto. Kami berdoa untuk Ibu Suprapti. Kami berdoa untuk Ibu Isa, Ibu Ibnu, Ibu Ari Mandang, Ibu Suratman, dan yang lainnya yang belum kami sebutkan. Biarlah Tuhan terus menguatkan dan menyembuhkan serta memulihkan setiap jemaat-Mu yang mengalami lemah tubuh dan sakit. Biarlah melalui obat-obatan, vitamin, minuman, ataupun makanan yang dikonsumsi, biarlah Tuhan yang berkuasa memulihkan, Tuhan yang menjamah, karena Tuhan adalah dokter daripada segala dokter, yang mampu memberikan mukjizat kepada setiap jemaat-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan, pulihkan mereka semua yang sudah kami sebutkan. Biarlah mereka mengalami kasih dan mukjizat Tuhan, sehingga bisa dipulihkan dan sehat kembali. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang lansia, yang usia lanjut. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Isa. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Heri Cayanto, Bapak dan Ibu Winarto, Ibu Irawan, Ibu Suratman, Bapak dan Ibu Ari Mandang, Bapak dan Ibu Ibnu, Bapak Adi Wikartono, Bapak Sutopo, Bapak dan Ibu Edi, Ibu Slamet Budiman, Ibu Paulus Suryatika, Bapak Santoso, Papa dari Saudari Hermin. Biarlah Tuhan jemaat yang sudah kami sebutkan dalam kondisi lansia dan sudah lanjut umur, biarlah Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kekuatan serta sukacita menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan. Tetap mengiring Tuhan, tetap setia mengikuti setiap ibadah, baik offline maupun online. Kalau yang mampu dan diberikan kesehatan, kekuatan bisa datang beribadah ke gereja. Tapi kalau ada kondisi fisik yang kurang sehat, biarlah mereka bisa mengikuti di dalam setiap ibadah online, dia berada di rumah masing-masing. Biarlah terus Tuhan tilik setiap jemaat-Mu yang lansia. Tuhan perhatikan satu persatu mereka semua. Berikan sukacita adanya di dalam usia lanjut, tetap bersama-sama dengan Tuhan, mengikuti ibadah, menunggang firman Tuhan, mengiring Tuhan dalam setiap kehidupan, menjalani penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan untuk jemaat kami yang lemah tubuh, dan juga berikan sukacita dan penghiburan kepada setiap jemaat kami yang lansia. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, kita bersama-sama berdoa untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih. Sekolah yang Tuhan percayakan melalui gereja yang sudah Tuhan berikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mendoakan untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih yang sudah Tuhan percayakan sekian lamanya. Kami berterima kasih kalau Tuhan memimpin sekolah ini dengan baik, dengan begitu ajaib. Dari mulai kelas KBTK, SD, sampai SMP. Saat ini Tuhan, kami sudah memiliki murid-murid sekitar 300 murid lebih. Itu semua adalah anugerah dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami menyerahkan untuk segala kebutuhan Sekolah Kristen Pelita Kasih. Baik kebutuhan keuangan, pendanaan, kebutuhan operasional, kebutuhan guru-guru, kebutuhan orang-orang yang melayani di Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami menyerahkan untuk setiap yang terlibat, mulai dari koordinator, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, staf, dan semua pekerja yang melayani di Sekolah Kristen Pelita Kasih. Berikan hati kami untuk melayani dengan sungguh. Kami juga menyerahkan untuk setiap yayasan dan anggota yayasan. Biarlah semuanya bersama-sama mendukung dalam pelayanan, baik dukungan dana, dukungan doa, dan setiap apa yang kami berikan untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih.
biarlah terus menjadi berkat buat Sekolah Kristen Pelita Kasih. Memberikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar, secara khusus di Lawang. Memenangkan jiwa-jiwa melalui pendidikan di Sekolah Kristen Pelita Kasih. Kami menyerahkan pembangunan yang saat ini sedang berlangsung dan sudah hampir selesai dengan biaya yang cukup besar. Tuhan, kami rindu Tuhan menyediakan. Tuhan hantar setiap jemaat-Mu, setiap orang-orang yang rindu melayani Tuhan dalam persembahan, dukungan, pembangunan Sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk masa depan Sekolah Kristen Pelita Kasih. Dengan segala problematikanya, dengan segala pergumulan yang kami miliki, biarlah Tuhan terus kami mau bekerja melayani Tuhan dengan sungguh di Sekolah Kristen Pelita Kasih. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan percayakan kepada kami murid-murid yang baru, yang Tuhan hantar untuk mereka dididik dengan sungguh-sungguh dan diperkenalkan akan ajaran Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat setiap anak-anak yang masuk di dalam Sekolah Kristen Pelita Kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan Sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan terus memimpin sekolah ini menjadi berkat di Kota Lawang pada khususnya. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Kami menyerahkan Sekolah Kristen Pelita Kasih, Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang memimpin sekolah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, kita bersama-sama berdoa untuk seluruh personel pelayanan di dalam gereja kita, pengurus, komisi, sampai majelis dan hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Kita juga berdoa untuk program gereja supaya bisa berjalan dengan baik. Mari kita mendoakan bersama. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kami mendoakan juga untuk setiap pengurus gereja kami, mulai dari komisi yang paling rendah, komisi sekolah minggu. Kami menyerahkan untuk setiap guru-guru sekolah minggu, setiap pengurus guru-guru sekolah minggu. Biarlah mereka bersungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami menyerahkan untuk setiap pelayanan yang dipegang oleh setiap guru sekolah minggu. Mereka mau belajar dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan, belajar akan firman Tuhan, belajar akan pengajaran yang benar, belajar menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sehingga setiap pengajaran yang diberikan bisa dimengerti oleh murid-murid sekolah minggu dengan baik. Mereka dapat terima dan mereka lakukan dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak sekolah minggu, dari jenjang yang paling kecil tunas remaja sampai tunas remaja. Biarlah Tuhan terus memimpin anak-anak sekolah minggu yang hadir. Mereka mendapatkan firman Tuhan dari setiap pengajaran yang ada, sehingga mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memakai setiap guru sekolah minggu melayani dengan di tengah-tengah kesibukan mereka bekerja, di tengah-tengah kesibukan dalam keluarga mereka. Mereka mau meluangkan waktu. Terus pupuk kesetiaan hati kami melayani di gereja, di sekolah minggu secara khususnya. Kami menyerahkan untuk seluruh personel pelayanan di sekolah minggu melayani Tuhan dengan sungguh dan bersama-sama dengan sepenuh hati. Kami juga menyerahkan untuk komisi remaja, pengurus-pengurus remaja, dan juga anggota-anggota remaja yang ada di gereja kami, untuk persekutuan setiap hari Sabtu yang telah diadakan. Biarlah hantar setiap anggota remaja, mereka mau belajarkan firman Tuhan dengan sungguh, untuk mereka dapat terapkan di dalam kehidupan keseharian mereka. Pakai mereka hati yang mau melayani dengan sungguh. Mereka pakai untuk mereka mau dilatih di organisasi, dilatih sharing, dilatih berdoa, dilatih memimpin, dan semuanya yang berhubungan dengan kerohanian bagi setiap anggota jemaat, bagi setiap anggota anak-anak remaja di gereja kami. Tuhan pakai penginjil Romli yang mengelola, yang mengkoordinirkan.
biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Biarlah pakai pelayanan komisi remaja terus menjadi berkat untuk setiap anggota yang hadir. Kami juga menyerahkan untuk komisi PW Deborah. Biarlah Tuhan komisi PW Deborah bisa menjadi berkat buat ibu-ibu di gereja kami, gereja GKA Immanuel Lawang. Tuhan pakai setiap anggota daripada komisi PW Deborah. Mereka mau bersekutu bersama-sama, mereka mau sharing bersama-sama, berdoa bersama-sama, mendukung pelayanan dalam setiap gereja yang kami lakukan. Dalam setiap pelayanan di komisi PW secara khususnya, Anjang sana, belajar PA bersama, belajar firman Tuhan bersama, dan merenungkan setiap firman Tuhan dalam setiap minggunya pada hari Selasa. Biarlah kasih anugerah Tuhan memimpin setiap pengurus yang ada, hamba Tuhan yang mengkoordinirkan. Biarlah semuanya mereka melayani dengan sungguh. Dan pada akhirnya mereka bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Jadi ibu-ibu yang terus mendukung pelayanan di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk komisi PPD di dalam gereja kami. Setiap bulannya yang bersekutu dalam gereja kami. Terus Tuhan pakai komisi PPD untuk belajar dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan di dalam setiap persekutuan yang disampaikan. Firman Tuhan yang disebarkan biarlah menjadi pengertian yang baik untuk terus menjadi pemimpin-pemimpin gereja, dipersiapkan mau menjadi aktivis-aktivis dalam gereja kami. Pakai komisi PPD bisa menjadi berkat buat jemaat di gereja kami. Kami juga menyerahkan untuk komisi POS PI, terutama POS PI di Dironomulyo. Tuhan pakai penginjil Virgo dan juga keluarga dan pengurus-pengurus yang ada, supaya mereka bisa melayani dengan sungguh bersama dengan Tuhan. Setiap pelayanan pada hari Minggu, melayani dengan sepenuh hati. Tuhan pakai pengurus yang ada, mau mengelola dengan baik, mau mengatur dengan sebaik mungkin, sehingga setiap ibadah di dalam POS PI Donomulyo bisa berlangsung dengan baik. Persekutuan di antara keluarga mereka bisa didukung satu sama lain, dan mereka menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah daerah di Donomulyo. Secara khusus Tuhan kami menyerahkan untuk kerinduan mereka mendapatkan tempat ibadah yang baru. Saat ini sudah tersedia tanah, dan terus Tuhan cukupkan untuk bisa membangun POS PI, tempat ibadah yang baru. Kerinduan dari setiap jemaat yang ada di POS PI Donomulyo. Biarlah kasih anugerah Tuhan memberikan kecukupan dan memberikan pada waktunya nanti POS PI Donomulyo bisa dibangun gedung gereja yang baik. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap pelayan-pelayan majelis-majelis yang ada di gereja kami. Dari ketua, sekretaris, dan seterusnya, Bapak Santoso, Bapak Joni, dan teman-teman rekan-rekan majelis yang lainnya yang tidak saya sebutkan. Biarlah semuanya Tuhan, biarlah satu majelis yang satu dengan yang lainnya bisa bersama-sama mendukung pelayanan di dalam gereja. Bekerja bersama, melayani bersama, memikirkan program-program gereja secara baik, sehingga program gereja berjalan dengan sebaik mungkin. Bekerja sama antara majelis dan hamba Tuhan yang ada, gembala sidang yang ada, pendeta Ernawati, biarlah semuanya bisa memikirkan bagaimana pertumbuhan gereja, bagaimana pertumbuhan jemaat, bagaimana pertumbuhan kerohanian, dan secara khusus program kerohanian di dalam gereja kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah memimpin gereja kami memasuki ulang tahun yang ke-42 tahun. Tuhan memimpin begitu baik dan begitu indah, sehingga gereja kami bisa berjalan sampai saat ini dengan penuh berkat, dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang indah di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami menyerahkan seluruh personel pelayanan di dalam gereja kami, mulai dari komisi yang sekolah minggu sampai ke majelisan, sampai hamba Tuhan yang ada. Biarlah semuanya kami bersatu padu melayani Tuhan, memajukan program gereja, dan pada akhirnya setiap program yang ada bisa memuliakan nama Tuhan melalui gereja yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami yang kurang daripada sempurna, biarlah Tuhan yang menyempurnakan dan Tuhan menjawab setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Pokok doa yang terakhir kita bersama-sama mendukung doa untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang kita cintai bersama. Di mana kita tinggal, di mana kita menetap, Indonesia. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami juga mendoakan untuk negara kami yang kami cintai, Indonesia. Kami bersyukur Tuhan sudah memelihara negara kami begitu baik. Di tengah-tengah kesibukan tahun-tahun politik saat ini, persiapan pemilu pada 14 Februari 2024 nanti, biarlah Tuhan setiap calon yang sudah ditentukan, 3 calon yang ditentukan, baik presiden, wakil presiden, dan juga pemilihan anggota DPR, dari DPR pusat, DPR daerah, provinsi, sampai ke daerah, kabupaten dan wali kota. Tuhan tolong agar proses politik, pesta demokrasi, pemilihan umum bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Karena pemilu ini menentukan bagaimana kehidupan berpolitik dan berbangsa negara kami bisa berlanjut dengan baik kalau pemilu bisa berlangsung dengan baik dan aman. Kami menyerahkan untuk Presiden Jokowi dan juga jajarannya bisa melangsungkan, bisa menyelesaikan segala program pekerjaannya sampai tahun 2024 akhir dengan baik, dengan bertanggung jawab dan dengan sepenuh hati, memimpin proses pemilihan umum dengan baik pula, bisa mengatur sedemikian rupa sehingga tidak ada ketimpangan-ketimpangan, kerusuhan-kerusuhan, ataupun kesulitan-kesulitan yang terjadi selama pemilu nanti. Pemilu bisa berlangsung dengan aman, sehingga pada tahun 2024 kami akan memiliki presiden, wakil presiden, dan juga kabinet yang baru, sehingga pemerintahan Indonesia bisa berjalan kembali, membangun kembali untuk Indonesia yang lebih maju dan makmur. Kami menyerahkan untuk semua personel di dalam pemerintahan negara kami yang terlibat di dalam pemerintah, yang terlibat dalam pemilihan umum, semuanya bisa benar-benar menjalankan tugas dengan sebaik mungkin dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan masa depan Indonesia. Tuhan pakai orang-orang yang takut akan Tuhan untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kami pada masa-masa mendatang, sehingga Indonesia bisa terus maju jadi Indonesia yang terus berkembang, terus menghormati setiap agama yang ada, terus bisa memberikan sukacita kepada rakyatnya, memberikan berkat-berkat kepada rakyatnya, menolong rakyatnya bisa hidup menjadi bangsa yang makmur adanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan yang memimpin negara kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan doa online pada sore dan malam hari ini. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan pujian dan juga berdoa bersama-sama. Kita akan menutup dan mengakhiri persekutuan doa pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk seluruh rangkaian persekutuan doa secara online pada sore dan malam hari ini. Terima kasih Tuhan menyertai dan Tuhan memimpin. Kami menyerahkan setiap doa yang sudah kami sampaikan. Biarlah Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan semua doa yang kami sampaikan, biarlah kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan doa yang sudah selesai. Tuhan memimpin adanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Persekutuan doa selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.